Akhirnya si Prabu Pandu tadi dia memiliki cara, Mas Bayu. Gimana, Mas? Caranya untuk membuktikan siapa Basudewa yang asli. Dia mempunyai sebuah kendi, diberi nama Kendi Pertolo. Nah, dia akhirnya membuat sayembara di situ untuk menjebak si Basudewa palsu tadi. Akhirnya si Prabu Pandu tadi mengadakan sayembara, siapa yang bisa memasukkan dirinya ke dalam Kendi Pratolo tadi, berarti di situ Basudewa asli. Si Pandu mengatakan seperti itu, namun itu hanyalah sebuah jebakan untuk membuktikan siapa yang palsu. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, setelah kemarin bercerita tentang Haryo Prabu dan Ugrasena, lalu cerita apa lagi yang terkait dengan negara Mandura, Mas? Oh ya, kalau Mas Bayu ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu. Oh siap, ya Mas Bayu. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bayu, namun atas pengetahuan saya saja, Mas Bayu. Nah, kemarin kita telah membahas tentang Haryo Prabu dan Ugrasena yang masing-masing telah menikah, hasil dari menjadi jago para dewa di Kahyangan pada saat itu. Nah, setelah itu saya mempunyai sedikit cerita, Mas Bayu, tentang lakon Basudewa Grogol. Basudewa Grogol pada saat itu cerita tersebut dimulai ketika di negara Mandura, rajanya yang bernama Prabu Basudewa tadi, Prabu Basudewa dan adik-adiknya pada saat itu juga Haryo Prabu dan Ugrasena itu sedang berdiskusi tentang keinginan sang raja, yaitu si Basudewa, untuk mengadakan acara siraman istrinya, karena pada saat itu istrinya yang bernama Dewi Bodroh ini tadi telah hamil dan istilahnya sang raja tadi nadar juga jika nantinya istrinya hamil dia akan mengadakan pesta raja juga, Mas Bayu, untuk mengundang para raja-raja sahabat. Nah, akhirnya sang raja karena mengetahui istrinya telah hamil tadi ingin menepati janjinya. Dia akhirnya mengutus anak buahnya dan juga adik-adiknya untuk ikut memasang grogol di pesanggeran yang bernama Pesanggeran Banjar Patoman. Pesanggeran tersebut berada di pinggir hutan di Banjar Patoman. Namun hanya si Haryo Prabu diutus untuk tinggal projo. Jadi Haryo Prabu, salah satu adiknya yaitu Haryo Prabu tadi ditinggal di negara Mandura untuk istilahnya jogo lah. Jadi saat Basudewa pergi untuk pagrogolan tadi, untuk berburu tadi, si Haryo Prabu tadi disuruh tunggu projo untuk menjaga negara Mandura. Lalu berangkatlah si Prabu Basudewa bersama anak buahnya tadi, juga Haryo-haryonya. Pada saat itu si Ugrasena pun juga ikut. Nah, setelah itu di negara Ndwarawati, raja raksasanya yang bernama Prabu Gorawangsa, dan adiknya bernama Gurakresna pada saat itu sedang memikirkan tentang kematian ayahnya, yaitu si Prabu Kresna Mandrawa yang kemarin saya ceritakan. Dan juga sang raja pada saat itu si Gorawangsa tadi dia kasmaran, Mas Bayu, kasmaran kepada yang namanya Dewi Maerah. Dewi Maerah tersebut adalah istri dari Basudewa. Jadi ada sanggit lain yang mengatakan bahwa Maerah tersebut adalah
pacarnya si Gurawangsa, namun terus diperistri oleh si Basudewa. Ada sanggit yang mengatakan seperti itu. Namun di dalam serat Pustaka Raja yang saya baca hanya si Prabu Gurawangsa tadi istilahnya tresno karo si Dewi Maerah tadi, namun Dewi Maerah keburu diperistri oleh si Prabu Basudewa tadi, Mas Bayu. Sudah diperistri oleh si Basudewa. Terus apa yang Gurawangsa lakukan? Nah, pada saat itu adiknya yang bernama Gurawangsa tadi mempunyai ide atau cara, yaitu dengan cara menculik si Dewi Maerah tadi, pada itu mumpung si Prabu Basudewa suaminya tadi sedang mengadakan pagrogolan di Banjar Patoman tadi. Akhirnya si Prabu Gurawangsa tadi merubah wujudnya yang semula raksasa menjadi seorang Prabu Basudewa palsu. Tadi merubah dirinya sebagai Prabu Basudewa palsu untuk istilahnya gampang memasuki negara Mandura dan meyakinkan si Dewi Maerah tadi. Nah, akhirnya berangkatlah si Prabu Gurawangsa yang telah merubah wujudnya menjadi si Prabu Basudewa palsu tadi menuju ke negara Mandura pada saat itu. Mas Bayu menculik Dewi Maerah itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya di tempat lain di negara Astina, singkat cerita di negara Astina, Prabu Pandu tadi bersama Dewi Kunti yang telah hamil juga. Dewi Kunti setelah melahirkan si Puntadewa yang kemarin ceritakan, dia sudah hamil lagi. Pada saat itu si Puntadewa tadi mengajak si Dewi Kunti tadi pergi ke negara Mandura untuk istilahnya nyekseni Prabu Basudewa untuk mengadakan acara siraman dan juga ingin mengadakan pesta raja. Jadi si Prabu Pandu tadi mendapat undangan si Prabu Basudewa untuk mengikuti acara siraman dan juga pesta raja yang ia adakan tadi, nadar tadi. Berangkatlah si Prabu Pandu tadi bersama Dewi Kunti diikuti para rombongan menuju ke negara Mandura itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita Mas Bayu, di Kaputren negara Mandura pada saat itu di situ Dewi Maerah tadi dia itu sedang sedih, Mas Bayu. Kenapa, Mas itu? Dia sedih karena pada saat itu di situ dia juga belum hamil karena istri si Basudewa, si Badrohini tadi sudah hamil dan ternyata si Maerah juga belum hamil pada saat itu. Pada saat itu dia diceritakan dia sebenarnya dia itu ingin ikut si Basudewa untuk pagrogolan tadi atau perburuan tadi di Banjar Patoman. Dia ingin mengikuti, namun oleh sang raja pada situ tidak diperbolehkan, tidak boleh ikut. Disuruh untuk mengawasi si Badrohini yang sedang hamil itu tadi. Setelah itu di saat dia sedang bersedih, tiba-tiba pada saat itu datang si Prabu Basudewa palsu tadi. Gembira hati si Dewi Maerah tadi melihat suaminya telah kembali dari pagrogolan. Padahal di situ dia juga curiga kok. Istilahnya kok cepet banget anggone perburu tadi. Tapi dia tidak mengetahui bahwa itu Basudewa. Nah, dia tidak mengetahui bahwa dia itu adalah Basudewa palsu. Akhirnya pada saat itu di situ senang sekali ya, di situ berhasil meyakinkan si Basudewa palsu tadi, meyakinkan si Maerah bahwa dia telah kembali dari pagrogolan atau perburuannya tadi. Akhirnya di situ istilahnya si Basudewa palsu tadi, Prabu Gurawangsa tadi ingin memondong, ingin melakukan hubungan suami istri dengan si Dewi Maerah. Pada saat itu akhirnya karena tidak mengetahui si Dewi Maerah tadi akhirnya mau, Mas Bayu masuk ke dalam sari. Pada saat itu belum ada yang mengetahui. Sebentar, Mas Grit, Mas Grit cerita lebih lanjut, silakan diminum dulu ya, Mas. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran cerita dari Mas Grit, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus gimana, Mas Grit, cerita selanjutnya? Nah, pada saat itu berangkatlah si Haryo Prabu menuju pagrogolan di Banjar Patoman tadi. Nah, singkat cerita sesampainya di Banjar Patoman, Haryo Prabu ternyata kaget. Apa yang ia kira ternyata benar Pak Basudewa masih berada di situ. Akhirnya Haryo Prabu tadi menceritakan apa yang telah terjadi di negara Mandura tadi, bahwa di negara Mandura ada Basudewa palsu tadi. Terus bagaimana reaksi Basudewa? Kaget si Basudewa yang asli tadi, akhirnya dia kaget. Akhirnya sebelum perburuan tadi selesai, akhirnya si Basudewa tadi, rajanya tadi berangkat kembali, tergesa-gesa kembali menuju ke negara Mandura tadi untuk melihat apakah yang sedang terjadi di sana pada saat itu, Mas Bayu. Nah, sesampainya di negara Mandura tadi,
dia melihat si Basudewa palsu tadi pada saat itu terjadi peperangan pada saat itu, engkel-engkelan, aku Basudewa palsu, aku asli seperti itu, aku palsu yang asli, aku yang seperti itu. Gitu. Nah seperti itu. Namun di situ juga datang si Pandu tadi. Prabu Pandu pun juga datang bersamaan pada saat itu, bersamaan Prabu Pandu. Akhirnya yang memutuskan si Pandu tadi membuat cara untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu seperti itu. Akhirnya si Prabu Pandu tadi dia memiliki cara, Mas Bayu. Gimana Mas? Caranya untuk membuktikan siapa Basudewa yang asli. Dia mempunyai sebuah kendi, diberi nama kendi Pertolo. Nah, dia akhirnya membuat sayembara di situ untuk menjebak si Basudewa palsu tadi. Akhirnya si Prabu Pandu tadi mengadakan sayembara, siapa yang bisa memasukkan dirinya ke dalam kendi Pratolo tadi, berarti di situ Basudewa asli. Si Pandu mengatakan seperti itu. Namun itu hanyalah sebuah jebakan untuk membuktikan siapa yang palsu. Nah, pada saat itu salah satu dari mereka yang Basudewa asli tadi, si Gorowongso tadi, akhirnya dia menyanggupi untuk dia bisa masuk ke dalam kendi tadi. Nah, akhirnya si Basudewa palsu tadi, si Gorowongso tadi, akhirnya dengan dia bersemedi, akhirnya dia bisa masuk ke dalam kendi itu tadi. Nah, itu akhirnya ditutup oleh si Pandu. Nah, itu membuktikan bahwa yang masuk ke dalam kendi tersebut adalah Basudewa palsu. Karena tidak mungkin jika manusia biasa bisa masuk ke dalam kendi Pertolo yang hanya kecil seperti itu. Terus siapa kan Mas itu kendinya itu? Nah, akhirnya kendi tersebut dibawa ke alun-alun negara Mandura, lalu dibanting oleh si Prabu Pandu tadi. Di situ kendi pun pecah. Di situ baru kelihatan siapa Basudewa palsu tadi yang ternyata yaitu Prabu Gorowongso tadi dari negara Ndorowati tadi. Nah, akhirnya si Gorowongso tidak terimakan hal itu, maka terjadi peperangan melawan si Pandu tadi. Nah, terjadi peperangan Gorowongso melawan Pandu. Si Pandu akhirnya mengunus salah satu senjatanya yang sangat ampuh, yang bernama panah pangremuk daging, pamercu gading, diarahkan ke si Gorowongso dan hingga membuatnya tewas, Mas Bayu. Si Gorowongso akhirnya tewas dengan panah pangremuk daging milik si Pandu itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu si Basudewa asli tadi dia karena istilahnya malu, karena kejadian tersebut telah disekseni, diketahui oleh masyarakat negara Mandura. Dia sebagai seorang raja memiliki istri yaitu Dewi Maerah yang telah yang telah melakukan hubungan yang tidak dengan orang lain yaitu Prabu Gorowongso tadi. Dia merasa malu di situ, akhirnya mempunyai istri Maerah yang telah melakukan hal yang tidak dengan orang lain. Dia mengutus adiknya yaitu si Baryo Prabu dan Ugrasena tadi untuk membunuh si Dewi Maerah itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apakah mereka mau, Mas, itu membunuhnya? Nah, akhirnya pada saat itu si Dewi Maerah tadi dibawa ke sebuah hutan oleh si Ugrasena dan Haryo Prabu. Di situ si Ugrasena dan Haryo Prabu mengatakan kepada Maerah bahwa dia diutus untuk membunuh si Dewi Maerah tadi, diutus oleh Basudewa untuk membunuh si Maerah tadi. Sedih hati si Maerah tadi karena sebenarnya dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Juga bisa di situ juga bisa disalahkan mengapa si Basudewa asli tadi tidak mengajak si Dewi Maerah untuk ikut berburu pada saat itu. Namun pada saat itu si Baryo Prabu di situ Maerah mengatakan bahwa dia itu telah hamil. Diceritakan Dewi Maerah tadi telah hamil anak dari Gorowongso tadi. Di situ Haryo Prabu dan Ugrasena tidak tega. Hal tersebut menjadi tidak tega mau apalagi karena si Maerah tadi juga pernah diperistri kakaknya Basudewa tadi yang pernah jadi Mbak Yune. Nah, jadi tidak tega untuk membunuh Mbak Yune tadi, Maerah tadi. Setelah itu selang beberapa lama akhirnya ditinggal di situ. Ditinggal di hutan tadi, si Maerah tadi akhirnya melahirkan, Mas Bayu, melahirkan bayi laki-laki namun berwujud raksasa atau buto. Lalu Dewi Maerah pada saat itu dititipkan kepada Resi Jonopodo oleh Haryo Prabu. Dewi Maerah tadi dititipkan ke Resi Jonopodo dan bayi tersebut akhirnya dibuang, dilempar seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya setelah singkat cerita si
Haryo Prabu dan Ugrasena tadi kembali ke negara Mandura dan mengatakan kepada sang raja atau melaporkan bahwa dia telah membunuh si Dewi Maerah tersebut, Mas Bayu. Akhirnya sang raja pada saat itu mengadakan pesta raja untuk menyambut siramannya si Dewi Bodro ini tadi yang telah hamil tadi. Pada saat itu si Dewi Bodro ini setelah acara siraman dan juga acara pesta raja tadi akhirnya melahirkan, melahirkan seorang bayi perempuan. Siapa? Diberi nama Dewi Roro Ireng. Dewi Roro Ireng. Bayi tersebut adalah titisannya Dewi Bathari Sri, Mas Bayu. Iya. Jadi titisannya Bathari Sri atau Sri Widowati yang kemarin saya ceritakan di dalam epos Mahabharata. Tadi Sri Widowati pun juga meniti setelah Dewi Sinta. Setelah Dewi Sinta mati, lalu si Dewi Sri Widowati tadi menitis kepada si Dewi Roro Ireng atau di dalam pewayangan lebih gampangnya diberi nama Dewi Sembodro. Dewi Sembodro. Dewi Sembodro atau Dewi Roro Ireng. Nah, pada saat itu Dewi Kunti tadi yang bersama Pandu tadi, di situ Dewi Kunti tadi, Dewi Kunti ternyata juga melahirkan, Mas Bayu. Saat itu juga melahirkan di negara Mandura seorang bayi laki-laki, melahirkan bayi laki-laki diberi nama Raden Permadi. Jadi lahirnya Permadi itu malah di negara Mandura hampir bersamaan dengan lahirnya Dewi Roro Ireng itu atau Sembodro tadi. Akhirnya setelah kelahiran Permadi tadi, si Pandu bersama Dewi Kunti dan juga anak tadi kembali ke negara Astina, Mas Bayu. Nah, di tempat lain di negara Ndorowati tadi, di negara yang Gorowongso yang telah mati tadi, adiknya bernama Guru Kresna tadi memikirkan tentang rajanya Prabu Guru, kakaknya pernah tadi yang telah mati dan bangkainya kok sampai berada di Ndorowati. Dan juga tiba-tiba pada saat itu ada bayi laki-laki, Mas Bayu. Ada bayi laki-laki di sampingnya si bangkainya si Gorowongso tadi. Lalu diberi nama Raden Kongso. Diberi nama Raden yang Kongso. Beri nama itu siapa, Mas? Guru Kresna, adiknya si Gorowongso tadi diberi nama Raden Kongso. Dan tiba-tiba pada saat itu Dewi Maerah tadi yang bersama Resi Jonopodo tadi menyusul ke negara Ndorowati tadi, karena si Dewi Maerah juga istilahnya dia seorang ibu, dia memiliki insting bahwa anaknya berada di situ. Masih anak ibu toh, masih anak dari perselingkuhan, mesti seorang ibu pasti memiliki naluri, tidak tega jika akan jauh-jauhan dari anaknya tersebut. Nah, Dewi Maerah akhirnya menyusul ke negara Ndorowati dan si Resi Jonopodo tadi mengatakan kepada Guru Kresna tadi mengatakan bahwa Dewi Maerah adalah ibu dari Raden Kongso itu tadi, dan mengatakan dia Raden Kongso itu adalah anak dari Gorowongso dan Dewi Maerah itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah dewasa akhirnya Dewi Maerah tadi ia mengutus si Kongso tadi bersama pamannya bernama Suratrimonto tadi untuk pergi ke negara Mandura dan mengaku bahwa dia adalah anak dari Prabu Basudewa dengan Dewi Maerah. Basudewa akhirnya berangkat menuju ke negara Mandura. Akhirnya sampai di negara Mandura bertemu dengan si Basudewa dan mengatakan bahwa dia adalah anaknya Dewi Maerah. Di situ si Basudewa teringat akan istrinya Dewi Maerah yang telah ia bunuh tadi. Di situ dia istilah goglo karena dia juga masih cinta kepada Dewi Maerah tadi, salah satu istrinya tadi. Nah, mengetahui bahwa si Basudewa si Maerah tadi telah mempunyai anak Raden Kongso tadi, akhirnya si Basudewa tadi memberikan suatu tempat kepada Raden Kongso tadi, diberi tempat di tanah di Kadipaten, diberi nama Kadipaten Sengkopuro, Mas Bayu. Sengkopuro, Mas Bayu. Nah, di situ ini sekelumit cerita, Mas Bayu, tentang kelahiran Trah negara Mandura juga, yaitu Basudewa dan Badreni telah melahirkan si Dewi Roro Ireng atau Sembodro. Juga telah lahiran Dewi anak dari Pandu dan Kunti, yaitu Raden Permadi juga lahir, dan juga kelahiran cerita dari Prabu Gorowongso dan Dewi Maerah yang telah melahirkan dan juga cerita dari Gorowongso dan Dewi Maerah yang
telah melahirkan Raden Kongsodewo Mas Bayu, lalu diberikan tanah bernama Kadipaten Sengkopuro Mas Bayu. Nah, di dalam cerita tersebut terjadi dua kesimpulan. Ya, gimana Mas? Yang pertama, kesimpulannya, jadi di dalam lakon pewayangan itu Mas Bayu, kadang ada satu lakon yang bisa berdiri sendiri, namun ada dalam satu cerita ada beberapa cerita, beberapa konflik. Di salah satunya di sini lagi, di sini itu, itu ada konflik Basudewa palsu dan Basudewa asli, yaitu Gurawangsa dengan si Prabu Basudewa asli, dan juga kelahirannya si Raden Permadi itu tadi Mas Bayu. Terima kasih Mas Surit atas kisahnya ini. Ya. Nanti Mas Surit bisa cerita lagi di lakon-lakon yang ada di siap, banyak siap. Ya, Mas Gurit, masih banyak Mas Bayu. Nah, tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.